Kalau misalnya katong sore-sore, ya matahari jatuh, matahari turun, terus kayak dengar ombak pukul-pukul, kayak masalah yang ada tuh kayak lebih rileks. Beta nama Idonia Helaha. Sekarang ini beta sedang mengikuti magang di Pusat Kemaritiman dan Kelautan Universitas Patimura Ambon. Beta pengen melihat laut dari sisi yang sebelumnya belum beta lihat, kakak. Beta masih pengen terus mengetahui apa sih sebenarnya yang bisa katong pergunakan dari laut itu, tapi dengan tentu katong harus tetap bertanggung jawab. Jadi untuk itu bagi katong yang sekarang ada hidup dekat dengan laut, yang katong bahkan masih tergantung dengan laut, apa sih yang sebenarnya ada di Laut-Laut Maluku? Semenarik apa katong pung laut ini? I'm Erica Jones. I'm Curator of Navigation and Oceanography at National Maritime Museum Greenwich in London. I'm studying maritime history, but also the history of oceanography, looking at these voyages, especially in the 19th century and the exploration of the deep ocean. The Challenger expedition, it's named after a Royal Navy ship named HMS Challenger. And it was charged by the Royal Navy and the Royal Society, which was then UK's leading scientific authority, to go around the world voyage, a time of 3.5 years, with the mission to study the deep sea. HMS Challenger went to Indonesia probably for a lot of different reasons. One, they were interested in doing deep sea sounding, looking more to see if there were clues to ocean circulation, and they could try to figure that out with little clues from deep sea sounding. Again, trying to find the topography of the ocean floor. One thing they were interested in the area was looking at birds of paradise, these gorgeous birds that were really famous, and naturalists such as Wallace had written about them. And there was this question of why would these birds appear on one island, such as Aru, but not K, which was relatively close together. So one thing that came up when they were doing their deep sea dredging and sounding is that they found this deep trench between the two islands. And that was really surprising. And it started for them to maybe think, is this part of the puzzle, this oceanic trench separating these two islands? Now, the Challenger naturalists, they didn't figure all of this out during the voyage, but they were providing pieces of the puzzle. And these were the kind of questions that they were considering and other naturalists were considering at the time. But at the end, I don't think they had really figured out ocean circulation at that point. It was such a complex series of forces that it would take many, many more years. And it's something that oceanographers are still studying today, especially with global warming and climate change. Jadi definisi laut dalam adalah laut-laut yang memiliki kedalaman lebih dari 200 meter. Nah, itu dari berbagai literatur memang dinyatakan bahwa pada kedalaman 200 meter, lebih dari 200 meter itu penetrasi dari sinar matahari itu sudah mulai menurun. Setelah 200 meter dibilang daerah bayang-bayang gitu, masih ada. Tapi kalau sesudah 1000 meter itu memang total, sudah tidak ada lagi penetrasi sinar matahari, benar-benar gelap. Dalam penelitian saya awal itu kami sudah meneliti tentang perikanan tuna dan cakalang. Nah, kalau kita tahu ruaya tuna atau migrasi tuna itu bisa sampai ke kedalaman 500 meter.
Dan itu sebenarnya sudah masuk laut dalam. Cuma biasanya ikan tuna ini kan kalau kita tangkap masih yang di atas 200 meter, jadi masih di bagian permukaan saja. Nah, titik baliknya itu setelah pemerintah Indonesia meminta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk membentuk pusat, sekarang namanya pusat riset, dulu namanya pusat penelitian di Indonesia Timur. Kebetulan memang fenomena atau geografi dari laut di Indonesia Timur itu adalah laut-laut yang dalam. Kalau bicara tentang laut dalam, kita memiliki potensi untuk menguak dua potensinya. Untuk sumber daya kesehatan dan medisin, dan juga untuk terkait dengan penambangan. Laut dalam di Indonesia, kalau kita lihat secara geografi, itu termasuk unik karena boleh dianggap satu-satunya di dunia negara yang punya laut dalam di dalam teritori negara. Misalnya kayak Laut Banda, itu benar-benar di dalam. Laut dalam sama laut permukaan, dia memiliki sensitivitas yang berbeda. Jadi kalau di laut permukaan mungkin kenaikan 1, 2 atau 2 derajat masih oke, 1, 2 derajat masih oke. Di laut dalam naik 1 derajat atau naik 0,7 derajat dia katastrofik sekali perubahannya. Nah, sama dengan nanti pengasaman. Jadi buffer itu memang pembatasnya. Buffernya tembus turun dan mirip sama permukaannya, tandanya perubahan keasamannya akan tidak lagi bisa diperbaiki lagi gitu. Nah, kita harus menahan itu. Itu yang membuat kita harus segera meninjau ulang laut dalam, memperhatikan laut dalam, karena selain ada efek yang kita tidak ketahui, tapi disinyalir ke depannya kalau kita tidak menahan perubahan iklim sampai ke laut dalam, efeknya bisa katastrofik. As a historian, I think it's fascinating that for most of human history that the deep ocean was just a place of mystery and folklore. It was a place that we could not explore. It was beyond human experience. Tantangan bagi saya ke depan tuh itu di situ. Pada saat saya menemukan potensi Indonesia misalkan, apakah dia mampu untuk berpikir seimbang seperti ini? That it's interesting to see where we'll go from here. And looking back to the past, we can see some of our first interactions in the 19th century. There was scientific curiosity, but there was also this desire to know the ocean floor for commercial and imperial gains. So I think there's a lot of parallels with today. Daripada kita mengeksplorasi langsung Clarion Clipper Zone saat ini, lebih baik kita tingkatkan dulu riset untuk merecycle semua teknologi baru yang ada saat ini supaya lebih efektif penggunaannya. At the same time, the ocean holds a lot of clues to our future, looking at climate change and the future of life on this planet. So I think it's important to understand the past of our exploration of the deep ocean to help think about the future and where we want to go. Jadi optimisme itu ada. Nah, yang sekarang yang sangat perlu itu kita membangun infrastruktur pendukungnya. Jadi seperti laboratorium yang baik, kemudian tidak lupa juga sumber daya manusia, Pak. Ya, karena ternyata mendorong generasi muda untuk menekuni bidang sains, terutama bidang sains laut dalam itu memang perlu upaya yang lebih serius begitu. Karena kita percaya bahwa dengan katong mengetahui sesuatu, katong akan lebih mencintai sesuatu itu. Jadi kayak dengan kita belajar mengenai ilmu kelautan, dengan kita belajar mengenai laut, tahu mengenai laut, dia punya segala keindahan di dalam, bagaimana cara katong memanfaatkan, dengan demikian muncul kesadaran diri dari beta bahwa ini tuh seharusnya beta lindungi, karena ini sangat berdampak sekali pada beta pun kehidupan. Beta masih banyak hal yang beta pengen sekali laut itu akan ada sebagaimana akan ada dan sebagaimana yang beta tahu akan dari dulu. Pegang ini lah, ketong ke pantai. Iya, Pak.
Dapat sedikit saja. Ambil barang 3 ekor juga. Ya. Jangan marah. Dapat sedikit ini, Sa? Ayo bersyukur. Nona, ada dapat. Macam tadi kan apa kumpul balik buang ikan di pantai le pare tenta itu. Kita ada mau bilang mama bikin akan par bikin kuah lo. Ya iya, tuh minta tuh. Kalau menurut orang tua dulu, katong kan bawa dari laut. Jadi ketemu harus berterima kasih kepada laut juga. Nah kalau ada orang minta begitu, tong kasih. Nah, cuma caranya ketemu mesti buang akan jangan sampai kekering, akan mesti ada di pinggir laut lah, di pinggir pantai, tapi dalam air supaya sekarang doang itu ambil juga dari laut. Begitu. Itu sudah merupakan ucapan terima kasih ketemu ke laut. Begitu. Mar orang-orang sekarang juga udah terpasti udah yang itu mong. Dong cuma tinggal cari Sa. Ada Iya, yang... itu yang kekeliruannya di situ. Bagusnya tuh kalau ketong ambil cukup per makan. Ya sudah. Kalau yang macam begini nih sudah beda cukup ini. Kelak rumah kita adalah ombak.